Jika seseorang melakukan kebajikan, hendaklah dia mengulang kebajikan tersebut. Hendaklah dia merasa puas dengan kebajikan. Bagaimanakah melakukan kebajikan dan apakah kebajikan itu sulit? Sebenarnya apa yang disebut dengan kebajikan, nilai-nilai kebaikan, itu tidak sulit. Dan itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, apapun yang sedang kita lakukan sebenarnya. Tepat pada saat kita sibuk nyapu, kebajikan bisa dilakukan. Yaitu dengan melihat gerakan tangan, mengamati gerakan tangan, menyadari gerakan tangan. Pada saat kita sedang berjalan, kita pun bisa mengamati, memperhatikan dengan baik bagaimana setiap langkah kaki kita menimbulkan sensasi dalam kehidupan kita. Bagaimana setiap langkah dan aktivitas kehidupan kita kemudian mampu menimbulkan reaksi terhadap batin kita. Reaksi menyenangkan, reaksi tidak menyenangkan, ataupun reaksi yang netral. Ketika aktivitas-aktivitas kita menimbulkan reaksi yang tidak menyenangkan, seharusnya kita tidak komplain, tetapi cukup melihat, cukup mengamati, cukup menyadari bagaimana reaksi yang tidak menyenangkan itu timbul dan tenggelam. Bagaimana reaksi yang tidak menyenangkan itu bisa sekali waktu menjadi kuat dan sekali waktu menjadi lemah. Demikian pula dengan reaksi yang menyenangkan. Bagaimana reaksi yang menyenangkan ini timbul, bagaimana reaksi yang menyenangkan ini kemudian bisa lenyap. Inilah cara-cara melakukan kebajikan, bagaimana kita bisa bersenang-senang, merasa puas dalam kebajikan. Bajik, karena kebajikan semacam ini tidak menuntut kita untuk melibatkan orang lain, tidak menuntut kita untuk mengorbankan orang lain, juga tidak menuntut kita untuk melepaskan apapun yang ada dalam diri kita. Apa yang ada, apa yang perlu dilakukan hanyalah mengembangkan kesadaran, mengembangkan perhatian yang murni tanpa diskriminasi. Apa yang kita lakukan hanyalah mengembangkan pola kehidupan yang alamiah, pola kehidupan yang natural, pola kehidupan yang tidak dibuat-buat. Ini adalah nilai kebaikan yang luar biasa, nilai kebajikan yang sangat besar, dan tentu bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Bisa dilakukan oleh mereka yang laki-laki ataupun perempuan, mereka yang tinggal di wihara ataupun sebagai perumah tangga. Ketika kita memperhatikan respon perilaku kita, memperhatikan respon aktivitas kehidupan kita, siapakah yang tidak bisa? Apakah butuh status sosial? Tentu tidak. Karena pengembangan kesadaran semacam itu hanya membutuhkan kemauan, semangat, keuletan, keberanian untuk terus praktek. Kalau tidak bisa secara spontan,
lakukanlah dengan pelan-pelan, lakukanlah dengan penuh kesabaran. Ketika kita sanggup melatih diri pelan-pelan, secara lambat laun, kita pun akan menemukan kepuasan, akan menemukan kenyamanan, akan menemukan kedamaian dalam setiap langkah kehidupan kita.